Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385-312-9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah.
Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dengan memuliakan Tuhan yang menjadikan kita, sebab besar kasih setia-Nya dan layak menerima hormat puji kita. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau
Saudaraku, ibadah kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah damai sejahtera menyertai saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara masing-masing berada, bersyukur jika kami boleh menjumpai Bapak Ibu semua, dan kami percaya Tuhan dengan semua kemurahan-Nya pun menjumpai dan bersama dengan Bapak Ibu saudara. Hari ini kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, keluarga bejana pendidikan iman. Tentu lewat tema ini kita kembali diingatkan akan apa fungsi, apa peran keluarga. Sebagai bejana, tempat di mana anak-anak bahkan orang tua itu mewariskan begitu banyak kasih Allah, didikan iman di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh kita menghayati tema ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa penyesalan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di hadapan kebaikan-Mu nampak jelas keburukan kami. Keburukan yang tak dapat sedikit pun kami hapus dengan perbuatan-perbuatan kami. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan sajalah seluruh dosa pelanggaran kami dapat dihapuskan. Oleh karena itu, jamahlah hidup kami karena kemurahan dan anugerah-Mu itu. Di dalam Engkau Tuhan kami berdoa. Amin. Jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku Bapak Ibu Saudara, sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 yang berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita menghadap Tuhan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda pemberitaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh memohon, kiranya Roh Kudus tercurah di dalam hati, di dalam pikiran kami. Karena kami lemah dan terbatas, hanya karena kuat dan hebat-Mu sajalah, maka kami dimampukan. Biar setiap pemberitaan firman Tuhan tidak berlalu dari hati kami, tapi kiranya menetap dan kiranya terlakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam Engkau kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca kitab Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi bahan berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang setiap hari menghidupkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dicintai Tuhan, siapa yang tidak suka dengan warisan? Saya kok yakin ya Bapak Ibu, tidak satupun orang yang tidak suka kalau menerima warisan. Saya juga suka kok Bapak Ibu. Bagaimana tidak suka? Warisan kan selalu dikonotasikan sebagai menerima kekayaan secara gratis. Ya, tidak usah capek-capek kerja, tidak usah berprestasi, tidak perlu kerja. Yang namanya warisan itu sesuatu yang otomatis didapat.
Karena apa? Modalnya itu cuma satu. Hak sebagai seorang anak. Status itu memastikan seorang anak itu pasti dapat warisan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu ya Bapak Ibu, kalau ngomong hal ini, banyak canda di luar sana itu ngomong begini. Bagaimana sih caranya jadi orang kaya dengan cara yang cepat? Jawabannya itu bukan pergi ke dukun, bukan. Karena dukun ya banyak yang miskin, ya. Bukan juga korupsi, karena korupsi nanti lama-lama juga ketangkep. Caranya sederhana, jadilah menantu orang kaya, gitu kan? Sederhana saja, ya. Paling tidak kita bisa kecipratan warisan dari anak orang kaya itu. Nah, saudara, candaan ini kan sebetulnya hendak mempertegas bahwa status menjadi anak itu posisinya strategis dalam urusan warisan. Ini posisi aman karena status anak dalam keluarga itu tidak bisa terputus oleh apapun juga. Ya. Jadi kalau ada orang tua ketika dia emosi sedang bertengkar, dia ngomong ke anak-anaknya, mulai sekarang jangan panggil aku papa, aku enggak sudi jadi orang tuamu, aku enggak sudi punya anak sepertimu. Nah, jangan baper ya. Lah cuma begitu kok sakit hati. Papamu itu loh enggak kepengen dipanggil papa, panggil dia ayah kan beres. Ya kan? Panggil dia bapak, babe atau apapun. Karena percayalah, hubungan seorang anak itu tidak mungkin terhapuskan gara-gara emosi, gara-gara hukum pun itu tidak bisa mengusik. Kalau pacar itu ada mantan pacar ya, bekas. Tapi saya belum pernah menjumpai itu mantan anak, itu tidak pernah. Mantan orang tua enggak ada. Ini hubungan yang kekal. Nilainya sama dengan sebuah pernikahan yang apa? Terpisahkan oleh maut. Ya, jadi status ini saya bisa katakan terkuat, strategis. Karena kalau kita berbicara soal warisan pun itu terjadi karena adanya anak. Tanpa ada anak itu bukan namanya warisan, itu mungkin hibah. Karena sebetulnya saudara, jika kita mau bicara soal warisan, maka sesungguhnya kita tidak melulu berbicara soal membagi-bagi harta secara material. Membagi tanah, membagi rumah, investasi, bukan cuma itu. Kalau cuma dipahami sebatas materi, memang warisan itu akan berpotensi merusak kehidupan. Saya rasa sudah banyak contohnya di sekitar kita ya. Gara-gara warisan, keluarga yang semula hangat, rukun, itu bisa jadi terpecah belah kemana-mana. Uang jadi nomor satu. Warisan itu bukan semata-mata soal materi. Karena kalau kita mau memaknai lebih dalam soal warisan, kalau bahasa Inggris itu heritage ya, adalah sesuatu yang sesungguhnya membangun kehidupan. Warisan adalah sesuatu yang melestarikan kehidupan. Nah, kalau begitu, warisan ini tidak diukur apakah orang tua kita kaya atau miskin. Setiap orang tua itu harus memberikan warisan. Dan tanpa kita sadari, setiap orang tua itu pasti sudah memberikan warisan tanpa perlu nunggu jadi kaya atau nunggu dia mati. Enggak. Karena apapun yang lewat dalam hidup kita yang kita berikan pada anak-anak, itu adalah warisan-warisan buat mereka. Misalnya soal pendidikan lah. Ini kan warisan yang bukan semata-mata bidangnya sekolah, itu bukan.
Kalau ngomong pendidikan, ini warisan keluarga sebetulnya. Warisan keluarga. Bahkan ketika seorang anak itu dalam kandungan, kita sudah mewariskan didikan. Ya kalau orang tua jadul kan begitu ya Bapak Ibu. Kalau lihat anaknya ini sedang hamil gitu, biasanya perintahnya Pak. Saya masih ingat ketika istri hamil begitu, mama saya langsung wanti-wanti, kamu jangan bunuh binatang loh ya. Ya kan? Jangan bunuh apa saja. Kenapa? Nanti misalnya kamu ketemu ular dipukul, nanti anakmu lahirnya mukanya seperti ular dipukul. Itu maksudnya gitu loh. Tapi itu kan sebetulnya tidak pernah terjadi seperti itu kan. Itu maknanya apa? Sejak dalam kandungan ajarlah anakmu, anak kita untuk bersahabat dengan lingkungan. Itu pesannya, didikannya seperti itu. Kalau orang modern, ya ketika istri perut sudah membuncit, diapain? Ditempeli itu loh saudara, musik. Ya, biasanya itu musik klasik. Beethoven, Mozart gitu. Supaya apa? Supaya pikirannya sepintar Mozart dan Beethoven itu. Ya, dangdut ya boleh, enggak apa-apa ya. Supaya pikirannya lentur mungkin begitu ya. Atau mungkin dengarkan record khotbah saya ya supaya lebih cerdas ya. Nah, itu kan cara gitu ya. Didikan sejak dalam kandungan itu sudah ada. Nah ketika kita mulai dewasa lah itu begitu banyak. Anak belum sekolah itu sudah begitu banyak sikap budi pekerti, norma-norma, kesopanan, etika seumur hidup. Tanpa pernah dibatasi oleh tembok-tembok sekolah, kita ini sudah memberikan pengalaman hidup sebagai warisan. Artinya dari keluarga terwariskan banyak hal. Dari hidup bersama orang tua dan anak-anak, kita mewarisi apa? Kebersamaan. Dari pujian ya, kita mewarisi apa? Mewarisi harga antara percaya diri. Ternyata aku bisa, ternyata aku mampu. Bahkan dari pengalaman yang pahit sekalipun, kita juga mewariskan apa? Kekuatan untuk menghadapi hidup yang tidak selalu bersahabat. Nah, warisan-warisan itu membentuk kita dan keluarga kita. Pendeknya, keluarga adalah pusat. Keluarga adalah bejana segala warisan hidup dan warisan iman itu. Nah, dalam bacaan kita, Tuhan mengingatkan setiap keluarga untuk mewariskan iman dalam apa yang disebut dengan Shema Israel. Dengarlah hai Israel. Suruh dengerin apa? Ada dua hal paling tidak Bapak Ibu. Yang pertama, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kepada anak-anak, bahkan kepada orang-orang di dalam keluarga, Tuhan meminta umat mewariskan perasaan kasih kepada Tuhan, bukan ketakutan kepada Tuhan. Ketakutan dengan takut pada Tuhan itu dua kalimat yang beda ya saudara ya. Ketakutan lebih mengarah pada betul-betul dia tidak berani untuk memberikan harga dan penghormatan. Sekalipun memang secara harfiah kalau mau digambarkan Allah dalam perjanjian lama, khususnya Allah ketika berkarya berelasi dengan umat, memang Allah itu mengerikan. Kalau Allah itu sudah marah, baper, hati-hati. Bahasa Alkitabnya itu Allah itu menutupi wajahnya. Waduh, itu sudah beres, sudah hidup. Ya, oleh karena itu kalau kita menerima berkat Tuhan, terakhir seringkali apa? Allah membuka wajahnya kepada kita. Itu apa maksudnya? Allah berdamai. Tapi kalau Allah sudah menutupi wajahnya, hati-hati. Kalau engkau tidak taat pada Allah, penghukuman pun siap menanti. Tapi sekalipun begitu, ketakutan pada Allah itu bukan warisannya.
Tapi warisan yang utama adalah Allah yang penuh kasih, itulah warisan yang utama kepada anak-anak dan pada semua orang di sekitarnya. Karena bukankah sekalipun nampaknya Allah kejam, itu semua didorong oleh karena cintanya kepada manusia. Mengasihi Tuhan bukan cuma dengan separuh hati, tapi dengan segenap hati. Bukan dengan separuh jiwa, tapi dengan segenap jiwa. Bukan dengan separuh kekuatan, tapi dengan segenap kekuatan. Itu pencapaiannya. Pencapaian Israel itu bukan semata-mata akan masuk ke sebuah negeri yang makmur, penuh susu dan madu. Bukan itu. Tapi pencapaian yang paling utama adalah apa? Bagaimana mereka mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup, jiwa, kekuatan, dan bahkan perlu dengan seluruh nafas hidupnya. Nah, kalau sudah begini, saudaraku, Tuhan tuh mengatakan apa? Keluarga adalah media pencapaian itu. Gereja kan memang mengadakan katekisasi ya Bapak Ibu. Tetapi katekisasi yang dilakukan gereja itu seumpama ruang kelas yang melatih kognisi seorang anak. Siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus, Alkitab itu apa, Roh Kudus itu apa. Pencapaiannya apa? Pada akhirnya murid itu ngerti, tahu, ujungnya adalah dibaptis. Orang seringkali mengatakan, ya selesai sudah. Apakah memang cuma itu? Tentu bukan. Tujuan dari semua pendidikan iman bagaimana kita diarahkan untuk semakin mengasihi Tuhan. Itu pencapaiannya. Dan jika itu pencapaiannya, maka keluarga terhisap langsung menjadi senter pusat pengajaran. Setiap orang tua harus mewariskan benih-benih kasih Allah pada anak-anak melalui sikap gaya hidup kita di depan anak-anak. Ini saya bicara soal anak-anak. Jadi Bapak Ibu, suami istri, kalau bertengkar itu ya boleh-boleh saja. Tapi seringkali kita katakan kalau bertengkar itu jangan di depan anak-anak. Bukan berarti kemudian mereka bertengkar di belakang anak-anak, ya bukan. Tapi artinya bertengkarlah dengan sopan. Ya, bertengkar boleh tapi sopan. Libatkan komunikasi. Perbaiki diskusi. Sadari diri. Gaya kita sebagai orang tua itu warisan buat anak-anak kelak. Bagaimana mereka punya kelakuan, bagaimana mereka punya pola iman, itu nantinya jangan salahkan anak-anakmu. Karena anak-anak kita itu semuanya menerima sebuah warisan yang tak pernah engkau sadari. Hal kedua yang perlu didengarkan adalah ajari anak-anakmu. Ajari mereka. Kalau kita tadi sekilas bicara warisan duniawi itu memang gratis, saudara ya. Nggak usah kerja, ya, tinggal tunggu saja. Udah datang sendiri. Itu mungkin iya, ada sebuah proses pindah tangan harta dari orang tua kepada anak. Namun kalau kita bicara warisan iman, maka tidak pernah ada yang gratisan. Tidak pernah kita sebagai orang tua mengatakan Allah nanti anak-anak kan juga beriringnya usia ngerti sendiri kok. Nah, harus ada usaha bersengaja. Tindakan yang tak lelah-lelah mewariskan itu kepada anak-anak. Kata kunci di bagian ini adalah berulang-ulang. Ada repetisi. Waktu kamu pergi, waktu kamu berjalan, waktu kamu berbaring, waktu kamu duduk, waktu kamu tidur, ikatkan itu di tangan kita, di tangan anak-anak, tuliskan itu di ambang pintu rumah. Ada sebuah tindakan bersengaja. Tidak pernah jadi gratis. Sebaliknya butuh effort yang keras untuk membentuk generasi penerus ataupun membentuk keluarga kita
menjadi pribadi yang makin mengasihi Tuhan. Jika keluarga itu digambarkan sebagai bejana, saya artikan itu gentong, maka kita ingat bagaimana proses bejana itu dibuat. Bejana itu dibuat bukan sekali jadi. Ada sebuah proses yang berulang-ulang kali. Saya kadang-kala nonton itu di Instagram, ya, itu bagaimana orang itu bikin pot bejana. Saya pikir loh sudah bagus, saya pikir loh sudah jadi, kok bisa diremukan lagi. Ada proses yang terus berulang, diputar terus, sampai akhirnya ditemukan bentuk yang sempurna. Keluarga merupakan basis pembiasan iman terulang. Baik secara verbal, utamanya ada tindakan-tindakan kita. Jadi anak-anak di rumah, berbahagialah ya kalau orang tuamu itu cerewet. Cerewet yang membangun tentu saja Bapak Ibu, ya. Cerewet untuk ke gereja, cerewet untuk berdoa, cerewet untuk baca Alkitab, itu berbahagia. Jangan kita mengidolakan orang tua yang baik, itu orang tua yang apa-apa itu boleh, saya pergi ya, boleh, pulang nanti jam 12, boleh, enggak pulang, boleh. Bukan itu, bukan boleh saja. Tapi orang tua yang mungkin melarang, orang tua yang membentuk, maka berbahagialah. Karena satu hari hidupmu pasti akan terbangun dengan baik. Lelah mungkin iya. Namun ingat satu kalimat, no pain, no gain. Ini kan bahasa orang fitness ya. Orang fitness itu sehari-hari ngerjain apa sih? Berulang kali mengangkat beban, repetisi. Tidak cuma sekali kemudian jadi, tidak. Berulang-ulang pun ketika berhenti, dia mungkin akan kehilangan masa ototnya. Berulang-ulang, semua ritme kehidupan baik ketika terulang-ulang di dalam kehidupan kita. Karena dalam seluruh pengulangan kita akan melihat kasih pada Allah bersemi di hati, ketergantungan kepada Tuhan itu pun terjadi. Saudaraku, di masa pandemi masih sibuk ngapain di rumah? Masihkah mengeluh akan bosan dan terus bosan? Ya, mungkin begitu. Anak-anak sekolah online, ya bosan. Orang tua ngajari anak, ya bosan. Ya, orang hari ini tuh kurang piknik, saudara. Banyak emosinya. Ya, ke gereja enggak boleh. Apalagi kalau sudah usia lanjut, wah makin stres. Saudara, itu boleh bosan. Tapi jangan pernah bosan mewariskan kasih Allah dalam hidup keluarga kita. Biarlah anak, suami, istri, orang tua itu semua harus saling membagikan warisan. Bukan satu arah, tapi masing-masing harus membagikan warisan dan kebagian warisan. Miliki pola hidup Shema Israel, dengarlah hai Israel, dan memperdengarkan suara Tuhan lebih lagi sebagai warisan iman buat kehidupan kita. Wariskan perilaku Yesus dalam bejana hidup keluarga, menjadi warisan-warisan hidup yang akan membuatmu menemukan. Ketika perilaku Kristus hidup dalammu, maka engkau akan menemukan kehidupan yang diberkati dan penuh damai sejahtera. Kiranya itu keluarga saudara. Tuhan memberkati. Amin. Siapakah ku percayakan pergumulanku selain Kau Yesus, kekuatan hidupku. Ku layangkan pandanganku mencari
lewati ombak di depanku. Sebab hanya Kau yang sanggup redakan badai masalahku. Dengan imanku berseru, pertolonganku datang darimu. Saat ku angkat tanganku, ku percaya Kau turun tangan selamatkanku. Pada siapakah ku ceritakan keluh kesahku selain Kau, Yesus, sahabat karibku. Ku sendengkan telingaku mendengar suaramu. Ku perlu Kau untuk menuntunku selalu. Tak mampu aku tanpamu, lewati ombak di depanku. Sebab hanya Kau yang sanggup redakan badai masalahku. Dengan imanku berseru, pertolonganku datang darimu. Saat ku angkat tanganku, ku percaya Kau turun tangan selamatkanku. tak Kau biarkan diriku Tenggelam dalam lautan menderu. Tak mampu aku tanpamu, lewati ombak di depanku. Sebab hanya Kau yang sanggup redakan badai masalahku. Dengan imanku berseru, pertolonganku datang darimu. saat ku angkat tanganku, ku percaya Kau turun tangan selamatkanku. Oh, Kau turun tangan selamatkan hidupku. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di skala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku, mari kita naikkan doa syafaat kita dan kita akan mengakhiri dengan melafalkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami berdoa untuk kehidupan yang saat ini terhenti. Oleh karena pandemi itu belum juga terhenti. Angka penderita bahkan kematian makin meninggi di banyak kota, di banyak tempat. Tuhan, manusiawi kami tidak tahu kapan itu akan berakhir,
dan apa maksud Tuhan dengan semua ini. Tapi kami menyadari dan memahami tidak ada perkara dalam hidup ini yang tanpa campur tangan dan izin Tuhan. Jika itu bagian dari kehidupan yang harus kami lewati, ajarkan kami bersandar, berserah diri di dalam Engkau. Berkati keluarga-keluarga yang saat ini mungkin harus mengisolasi diri, yang mungkin juga mengalami tekanan-tekanan dari statusnya sebagai seorang penderita, yang mungkin banyak masyarakat yang belum bisa menerima penyakit ini sebagai bagian dari hidup, tetapi memandangnya sebagai aib. Tuhan beri terus kekuatan, supaya dalam isolasi mandiri mereka boleh menemukan kesehatan dan imunitas yang makin baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang karena penyakit ini kehilangan orang-orang yang dicintai, yang juga tak bisa untuk turut serta dalam menguburkan mereka. Tuhan berikan penghiburan dan berikan penguatan, supaya sekalipun itu harus terjadi, biarlah mereka kuat di dalam Engkau. Setiap dokter dan perawat yang terus berjuang mengatasi COVID ini, biarlah Engkau berikan pada mereka imunitas, supaya tidak lagi bertambah kasus perawat dan dokter yang terimbas oleh penyakit ini. Beri mereka kekuatan dan ketabahan, supaya semua yang kami alami ini boleh menjadi sebuah warisan iman kepada penerus kami nanti, bahwa kami pernah berjuang dan kami menang. Bersama Tuhan kami menang. Biarlah itu menjadi kekuatan di sepanjang kehidupan kelak, supaya kami lebih waspada, berhati-hati dan optimis akan kasih Allah yang terus bekerja. Berkati gereja-gereja yang hari ini sudah mulai membuka pintunya untuk beribadah secara onsite. Biarlah Tuhan tetap dalam jangkauan perlindungan-Mu. Gereja-gereja boleh memberikan yang terbaik, membangun kehidupan, bukan sekedar mengadakan kegiatan. Biarlah keluarga sebagai bagian terkecil dalam hidup juga boleh menjadi gereja-gereja, di mana setiap orang dibangun untuk terus melihat kasih kemurahan Allah dalam hidup mereka. Berkati gereja kami GKI Bromo dalam upayanya untuk terus menghadirkan karya-karya layanan buat setiap jemaat, pengembalaan demi pengembalaan, kiranya berkenan di hati Tuhan. Kami juga teringat untuk persidangan majelis klasis yang akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober nanti. Di tengah-tengah keterbatasan, biarlah majelis klasis boleh memberikan yang terbaik sebagai sumbangsih untuk membangun kehidupan ini. Akhirnya kami akan kembali beraktivitas. Dalam jangkauan tangan kasih-Mu sajalah kami mau terus berharap dan berserah di dalam doa yang Tuhan ajari kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera pada monitor Anda. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan desah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa dalam doa persembahan syukur kita. Puji dan sembah syukur kami padamu ya Tuhan, untuk berkat dan rahmat-Mu atas keluarga kami. Kini kami berdiri di hadapan Tuhan, menghaturkan sembah bakti kami. Kiranya Tuhan berkenan memimpin keluarga kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi kasih-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudaraku, marilah kita menjalani hidup kita dalam hikmat Tuhan, agar dengan bijak kita bisa menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia tempat Tuhan menghadirkan kita, sambil tetap menjadi keluarga
yang saling menguatkan dalam iman, mendukung dan menyatakan kasih Tuhan satu sama lain. Maka itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.